Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata kuliah Perancangan Tata Letak Fasilitas akan mempresentasikan laporan tugas besar kami yaitu yang berjudul Perancangan Tata Letak Fasilitas Pabrik Batik Printing PT Adiwarna Nusantara. Dengan saya sendiri, Sausa Nafisa Syaida, NPM 23028. Saya Karina Risma Pratiwi, NPM 23042. Saya Muhammad Nazril Lami, NPM 23052. Saya Bayu Rengga Wicaksono dengan NPM 23060. Kemudian, untuk profil perusahaan PT Adiwarna sendiri, itu perusahaan ini merupakan manufaktur tekstil yang memproduksi kain printing modern dengan mengangkat nilai budaya Nusantara sebagai identitas utama. Mengusung filosofi The Ultimate Beauty, perusahaan memadukan estetika tradisional Indonesia dengan teknologi digital printing untuk menghasilkan kain bermotif tajam, presisi tinggi, dan kaya warna. Didukung kreativitas desainer lokal, PT Adiwarna Nusantara menghadirkan berbagai motif seperti batik kontemporer, songket modern, dan tenun digital yang adaptif terhadap tren pasar. Untuk visi misi dari perusahaan Adiwarna Nusantara, yaitu visinya menjadi perusahaan tekstil printing terkemuka yang menghadirkan produk berkualitas tinggi dan inovatif, serta menjadi pilar penting dalam penyediaan kain bermotif Nusantara untuk pasar nasional dan internasional. Kemudian untuk misinya, yang pertama, menghasilkan kain printing dengan standar mutu terbaik melalui kombinasi teknologi modern, kreativitas desain, dan proses produksi yang ramah lingkungan. Yang kedua, membangun jaringan distribusi yang luas dan terpercaya untuk memastikan ketersediaan produk di seluruh wilayah Indonesia. Dan yang ketiga, menjalin kemitraan jangka panjang dengan pelanggan dan mitra usaha melalui pelayanan profesional, variasi produk, dan yang kompetitif dan komitmen terhadap ketepatan waktu pengiriman. Untuk latar belakang pembangunan pabrik Adiwarna Nusantara sendiri, yaitu industri batik merupakan salah satu pilar penting perekonomian Indonesia dengan ribuan unit usaha dan penyerapan seratusan ribu tenaga kerja, sekaligus memiliki nilai budaya tinggi sebagai warisan dunia UNESCO. Perubahan pola konsumsi mendorong transformasi industri tekstil ke arah produksi yang lebih cepat, fleksibel, dan kompetitif sehingga batik printing berbasis teknologi digital menjadi solusi strategis. Digital tekstil printing memungkinkan produksi massal dengan kualitas tinggi, variasi desain yang luas, dan efisiensi biaya. Pemilihan wilayah Solo dan sekitarnya sebagai lokasi industri didukung oleh ketersediaan tenaga kerja terampil, kedekatan dengan sentra batik, serta infrastruktur dan biaya produksi yang kompetitif sehingga berpotensi meningkatkan efisiensi rantai pasok dan daya saing industri tekstil nasional. Berikut merupakan pemilihan lokasi dan site. Yang pertama, ada profil bisnis yang dimana diawali dengan matriks awal penilaian lokasi. Untuk faktornya ada 5 faktor, yaitu suplai bahan baku, tenaga kerja, kondisi lingkungan, kedekatan dengan pasar, dan juga aksesibilitas. Untuk lokasinya itu ada di Sragen, Pekalongan, Klaten, Solo, dan Sukoharjo. Untuk masing-masing bobotnya yaitu untuk suplai bahan baku adalah 0,15, tenaga kerja 0,25, kondisi lingkungan 0,3, kedekatan dengan pasar 0,1, dan aksesibilitas adalah 0,2. Kemudian didapatkan perhitungan penentuan lokasi dan faktor dengan total untuk wilayah Sragen 72,4, untuk Pekalongan 76,55, Klaten 80,3, Solo 85,7, dan Sukoharjo 84,6. Nah, berdasarkan pada perhitungan pada tabel di atas, maka didapatkan total nilai tertinggi sebesar 85,7 di daerah Solo, tepatnya di Dusun Ayu, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jepres, Kota Solo, Provinsi Jawa Timur, karena memenuhi semua faktor yang akan menunjang keberlangsungan pabrik untuk kedepannya. Nah, berikut adalah peta Kota Solo dan juga peta lokasi pabrik di Kecamatan Mojosongo. Kemudian, di sini terdapat faktor dominasi lokasi. Yang pertama ada customer base. PT Adiwarna Nusantara menargetkan industri garmen, konveksi, UMKM tekstil, serta konsumen umum yang membutuhkan kain batik bermotif dalam jumlah besar dan harga terjangkau. Lokasi di Kota Solo memberikan akses langsung ke pasar tekstil utama, Jawa Tengah, dan wilayah sekitarnya. Kemudian, cost base, Kota Solo menawarkan biaya tenaga kerja dan harga lahan yang relatif lebih rendah dibandingkan kota besar, sehingga menekan biaya produksi. Kemudian, untuk competitor base, sebagai sentra industri batik nasional, Solo memiliki banyak kompetitor tekstil yang membentuk ekosistem industri yang kuat. Tingginya persaingan mendorong PT Adiwarna Nusantara untuk terus berinovasi dan meningkatkan efisiensi agar tetap kompetitif. Kemudian, di sini adalah luas tanah dan juga ukuran pabrik yang akan dibangun, yaitu di Tanah Kafling Merto Udan, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Surakarta, Solo, Jawa Tengah dengan luas tanah sebesar 1,3 hektar atau 13.000 meter persegi. Kemudian untuk penentuan lokasi, di sini untuk suplai bahan baku itu kurang lebih antara jarak perusahaan dengan jarak sentra batik Pekalongan Sragen itu kurang lebih 18,2 kilo. Kemudian untuk jarak tenaga kerja itu kurang lebih 3 kilo, yang dimana Kota Solo itu memiliki ketersediaan tenaga kerja terampil dari SMK Tekstil, ISI Surakarta, serta pekerja berpengalaman di industri batik dan garmen. Kemudian untuk kondisi lingkungan, lahan Merto Udan ini dekat dengan IPAL Mojosongo dan sumber air sumur dalam. Itu untuk jaraknya sekitar 2 kilo. Kemudian untuk kedekatan dengan pasar, yaitu Pasar Klewer dan wilayah sekitar itu
sekitar 6,1 kilo dan untuk aksesibilitasnya itu untuk ke ring road sekitar 0,6 kilo. Nah, industri batik printing merupakan industri tekstil yang berperan dalam perekonomian. Sementara perkembangan teknologi mendorong hadirnya batik printing sebagai modernisasi batik tradisional yang mampu memproduksi kain bermotif secara cepat dan massal tanpa menghilangkan nilai budaya. Proses produksi yang berurutan menuntut tata letak fasilitas yang terencana agar aliran material efisien, produktivitas meningkat, serta keselamatan kerja dan pengelolaan limbah tetap terjaga. Kemudian untuk perancangan tata letak fasilitas pabrik, tata letak pabrik merupakan faktor strategis dalam industri karena berpengaruh langsung terhadap kelancaran proses produksi, efisiensi penggunaan ruang, dan keselamatan kerja. Kemudian di sini untuk proses produksinya dimulai dari eh, mesin, tenaga kerja, dan bahan baku siap digunakan, kemudian lanjut ke pemilihan dan persiapan kain, kemudian lanjut ke persiapan desain atau motif digital, setelah itu lanjut ke proses printing, kemudian dikeringkan dan fiksasi warna, kemudian kain dicuci, kemudian finishing, dan produk diperiksa di quality control, kemudian keputusan lolos QC, dan juga packing, dan selesai. Setelah itu, ini ada mesin produksi. Yang pertama ada digital textile printer, yakni berupa mesin utama pencetakan motif batik dengan ukuran 3,3 meter kali 0,52 meter. Yang kedua ada fabric cutting machine, yang merupakan mesin pemotong kain sebelum proses printing dengan ukuran 2,5 meter kali 1,5 meter. Yang ketiga ada washing and drying machine, yang merupakan mesin pencucian dan pengeringan kain setelah proses fiksasi warna dengan ukuran 20 meter kali 1,5 meter. Kemudian yang keempat ada drying conveyor, yang merupakan mesin pengering berbasis conveyor untuk mempercepat pengeringan kain dengan ukuran 6,0 meter kali 1,2 meter. Kemudian ada fixed machine yang merupakan mesin fiksasi warna menggunakan cap uap panas dengan ukuran 2,0 meter kali 1,2 meter. Kemudian ada calendering machine yang merupakan mesin finishing untuk merapikan dan menghaluskan kain dengan ukuran 2,5 meter kali 1,2 meter. Selanjutnya ada industrial ironing machine yang merupakan mesin penyetrikaan industri untuk menghilangkan kerutan kain dengan ukuran 1,5 kali 1,2 meter. Dan terakhir ada fabric folding machine yang merupakan mesin pelipat kain otomatis sebelum proses pengemasan dengan ukuran 1,2 kali 0,8 meter. Untuk departemen perusahaannya sendiri, ada direktur utama, kemudian sekretaris, dan di bawahnya ada departemen produksi yang terdiri dari weaving, printing, PPIC, dan QC. Untuk departemen selanjutnya ada departemen pemasaran, departemen keuangan, departemen SDM atau personalia, departemen logistik, dan departemen K3 dan lingkungan. Selanjutnya ada bill of material. Ini ada level 0, yakni batik printing jadi. Ada level 1, kain dasar, tinta atau warna tekstil, kemudian bahan kimia pendukung, air proses pencucian, energi produksi, dan kemasan produk. Disusul dengan level 2 seperti benang air, pigmen atau reaktif, binder dan thickener, dan lain sebagainya. Sehingga secara singkat, produk akhir berupa batik printing roll memiliki panjang sekitar 50 meter yang dibuat dari jenis kain berupa katun, rayon, ataupun polyester. Proses produksi menggunakan kurang lebih 3 liter tinta tekstil, 2 kg bahan kimia pendukung, dan kurang lebih 120 liter air proses, serta membutuhkan kurang lebih 50 kilowatt listrik, dan kurang lebih 2 liter solar, di mana produk kemudian dikemas menggunakan plastik pelindung, label, dan keraton untuk distribusi. Untuk systematic layout planning sebagai berikut, beserta activity relationship chart atau ARC, di sini ada 11 ruangan utama. Untuk ruang produksi sendiri menjadi pusat aktivitas utama dengan hubungan sangat erat terhadap gudang bahan baku dan tempat pengolahan limbah serta hubungan penting dengan kantin dan juga klinik. Untuk gudang bahan baku sendiri memiliki hubungan sangat penting dengan ruang produksi dan gudang produk jadi serta hubungan penting dengan loading lock. Untuk gudang produk jadi berhubungan sangat penting dengan ruang produksi dan loading lock untuk mendukung alur penyimpanan dan distribusi produk. Untuk tempat pengolahan limbah memiliki hubungan penting dengan ruang produksi namun tidak diinginkan dengan kantor, klinik, dan juga kantin. Untuk ruang kantor berhubungan penting dengan ruang produksi dan desain serta hubungan biasa dengan kantin. Untuk ruang desain sendiri memiliki hubungan erat dengan ruang produksi, hubungan biasa dengan kantor. Untuk klinik dan tempat ibadah memiliki hubungan biasa dengan ruang produksi dan kantor, namun harus jauh dari area limbah dan loading lock. Untuk kantin, berhubungan penting dengan ruang produksi, kantor, dan klinik, serta harus terpisah dari tempat limbah. Area parkir memiliki hubungan biasa dengan sebagian besar fasilitas, namun sangat penting dengan gerbang utama dan juga loading lock. Untuk loading lock sendiri memiliki hubungan sangat penting dengan gudang bahan baku, gudang produk jadi, dan ruang produksi untuk mendukung aktivitas logistik. Ini merupakan layout awal, ini setelah activity relationship diagram. Berikut merupakan informasi departemen, di mana departemen yang pertama adalah ruang kantor,
luas area 1.500. Untuk ruang produksi sendiri memiliki luas area 2.450 untuk gudang inventory, luas areanya 800 meter persegi untuk gudang material, sebesar 600 meter persegi. Untuk klinik sendiri dengan luas 120 meter persegi, tempat ibadah untuk luas areanya yakni 120 meter persegi, untuk area parkir 1.200 meter persegi, untuk loading lock 300 meter persegi, untuk tempat pembuangan limbah 300 meter persegi, untuk ruang desain 300 meter persegi, dan kantin area luasnya 375 meter persegi, sehingga total luasnya yakni 8.675 dengan luas keseluruhan yakni 13.000 dan luas yang belum terpakai sebesar 4.325. Berikut merupakan systematic layout planning, yakni layout awal. Kemudian ada matriks jalan antar gedung atau area, matriks OMH, matriks jarak antar gedung atau area, serta optimalisasi layout menggunakan software WinQSP yang didapatkan ruang kantor, yakni dengan jumlah 20, ruang produksi 11,5, gudang inventory 26, gudang material 32,5, klinik 36, tempat ibadah 40, area parkir 40, 25, loading lock 32,5, tempat pembuangan limbah 20, ruang desain 4, dan kantin 35,5. Selanjutnya ada informasi fungsi layout, di mana langkah dan hasil pengoptimalisasian dilakukan menggunakan software WinQSP dan didapatkan sebanyak 5 kali iterasi dan didapatkan hasil sketsa layout optimal berdasarkan software WinQSP sebagai berikut, dan dilakukan inovasi layout dari PT Adiwarna Nusantara, yakni dengan menjauhkan tempat pembuangan limbah. Baik, untuk selanjutnya terdapat di bab 4 micro space plan. Yang pertama terdapat perhitungan luas lantai produksi, yang dimana di mesin yang pertama ada digital textile printer dengan dimensi panjang 3,3 dan lebar 0,52 meter. Kemudian ada fabric cutting machine dengan panjang 2,5 dan lebar 1,5 meter. Sampai dengan mesin fabric folding machine dengan panjang 1,2 dan lebar 0,8 meter. Kemudian terdapat perhitungan kebutuhan ruang yang diperlukan oleh masing-masing mesin. Yang pertama, ada mesin digital textile printer dengan total panjang 3,3 ditambah dengan allowance, yaitu 5,5 meter, total lebar dengan tambahan allowance, yaitu 1,52 meter, dengan luas total 8,36 meter persegi. Sampai dengan mesin pabrik folding machine dengan total panjang 1,2 ditambah dengan allowance 2,2 sama dengan 3,4 meter, dan lebar 0,8 ditambah allowance 1 meter sama dengan 1,8 meter, sehingga luas total yaitu 6,12 meter persegi. Kemudian terdapat optimasi layout fasilitas gedung produksi. Yang pertama, tabel ukuran mesin produksi, yang dimana terdapat mesin digital textile printer dengan area fasilitas 8,36 dengan kotak yaitu jumlahnya 9. Kemudian terdapat pabrik cutting machine dengan area fasilitas 9,4 sampai dengan pabrik folding machine dengan area fasilitas 6,12. Kemudian terdapat tabel perhitungan nilai TCR fasilitas pada gedung produksi. Kemudian terdapat juga layout mesin pada gedung produksi yang dinilai dari TCR. Kemudian terdapat optimasi layout fasilitas ruang kantor. Terdapat matriks hubungan antara fasilitas ruang kantor. Yang pertama terdapat ruang direksi dengan area fasilitas 120, ruang staf dengan area fasilitas 120, sampai dengan toilet wanita dengan area fasilitas 15. Kemudian terdapat perhitungan nilai TCR dan layout fasilitas ruang kantor. Selanjutnya terdapat optimasi layout fasilitas gudang inventory. Dengan di dalamnya terdapat rak penyimpanan dengan area fasilitas 480 sampai dengan jalur forklift dan area handling dengan area fasilitas 230. Kemudian terdapat perhitungan nilai TCR dan layout fasilitas gedung inventory. Kemudian terdapat optimasi layout fasilitas gudang material, yang dimana terdapat di dalamnya rak penyimpanan dan jalur forklift dan area handling dengan area fasilitas masing-masing yaitu 126 dan 474. Kemudian terdapat tabel perhitungan nilai TCR dan layout fasilitas gudang material. Kemudian terdapat optimasi layout fasilitas kantin dengan di dalamnya terdapat tenan penjual, meja dan kursi, dan vending machine dengan area fasilitas masing-masing 66, 72, dan 75. Kemudian terdapat tabel perhitungan nilai TCR dan layout fasilitas kantin. Selanjutnya terdapat optimasi layout fasilitas tempat ibadah, dan di dalamnya terdapat tempat wudhu, toilet, dan tempat ibadah dengan area fasilitas 10, 10, dan 160. Dan terdapat perhitungan nilai TCR dan layout fasilitas tempat ibadah. Kemudian terdapat optimasi layout fasilitas klinik, yang dimana di dalamnya terdapat resepsionis dan tempat istirahat, dengan area fasilitas masing-masing yaitu 9 dan 48. Dan terdapat perhitungan nilai TCR dan layout fasilitas klinik. Kemudian terdapat optimasi layout pada fasilitas IPAL. Di dalam IPAL terdapat parkiran alat berat, tangki penyimpanan, dan tungku air limbah, yang dimana area fasilitas masing-masing 100, 200, dan 100. Kemudian terdapat perhitungan nilai TCR dan layout fasilitas IPAL. Kemudian terdapat layout fasilitas di PT Adiwarna Nusantara sebagai berikut. Berdasarkan hasil optimasi tata letak fasilitas pada seluruh area, diperoleh rancangan layout fasilitas terpadu untuk PT Adiwarna Nusantara.
Penyusunan layout ini mengacu pada analisis hubungan kedekatan antara fasilitas dan perhitungan nilai total closeness rating atau TCR. Kemudian terdapat kebutuhan tenaga kerja. Pada ruang produksi, dibutuhkan sebanyak 48 orang untuk melakukan kinerja pada bagian pembuatan produk. Yang dimana terdapat di tenaga kerja bagian produksi sebanyak 29 orang, weaving 10 orang, PPIC 4 orang, dan QC 5 orang. Kemudian pada ruang kantor dibutuhkan sebanyak 22 tenaga kerja, yang dimana di direktur utama terdapat 1 orang, sekretaris 1 orang, pemasaran 3 orang, akuntansi 3 orang, SDM 2 orang, logistik 5 orang, K3 dan lingkungan 2 orang, staf produksi 5 orang. Kemudian terdapat kebutuhan tenaga kerja di area gedung lainnya. Terdapat gudang inventory, gudang material, klinik, tempat ibadah, area parkir, loading dock, tempat pembuangan limbah, ruang desain, kantin, sehingga didapatkan keseluruhan tenaga kerja yaitu sebanyak 96 tenaga kerja. Kemudian di sini terdapat bab 5. Bab ini yang pertama di sini terdapat tena ruang kantor, di mana di sini terdapat nomor-nomor yang mewakili tiap ruangan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian di sini terdapat ruang produksi dan ruang desain, di mana untuk pojok kiri di sini terdapat ruang desain, di mana ada ruangan untuk supervisor dan ruangan pekerja. Kemudian di sini terdapat ruang produksi, di mana untuk mesin-mesin ini sudah mewakili tiap mesin yang sudah dijelaskan sebelumnya. Next. Kemudian di sini terdapat gudang inventory, di mana terdapat rak dan juga crane gantung, serta untuk alat berat untuk mengangkat barang. Next. Kemudian di sini terdapat gudang material, di mana di sini terdapat rak dan juga alat berat. Next. Kemudian di sini terdapat loading dock. Next. Kemudian di sini terdapat gedung kantin, di mana untuk di sini terdapat tenan-tenan dari penjual. Kemudian untuk ada meja dan kursi duduk, serta terdapat vending machine. Next. Kemudian di sini terdapat ruang klinik, di mana ada tempat untuk beristirahat, serta terdapat resepsionis yang menjaga ruang klinik. Next. Kemudian di sini terdapat tempat ibadah, di mana di sini terdapat 2 pintu, yaitu yang pertama pintu awal untuk menuju ke tempat wudhu dan juga toilet. Kemudian untuk tempat ibadah itu sendiri. Next. Kemudian di sini terdapat tempat parkir. Next. Kemudian di sini terdapat tempat pengolahan limbah atau IPAL, yang dimana untuk kotak merah ini adalah tempat penyimpanan oli atau minyak-minyak yang sudah tidak terpakai. Kemudian untuk di sini terdapat tempat penyimpanan air limbah. Next. Kemudian di sini adalah layout final dari pabrik PT Adiwarna Nusantara. Next. Kemudian di sini terdapat etiket layout pabrik dengan legenda sebagai berikut, serta keterangan-keterangan yang sudah mewakili tiap bagiannya. Next. Nah, didapatkan kesimpulan dari tugas besar kami, yakni berdasarkan hasil tugas besar perancangan tata letak dan fasilitas pabrik batik printing PT Adiwarna Nusantara, dapat disimpulkan bahwa perancangan telah dilakukan secara sistematis dan terintegrasi untuk mendukung proses produksi batik printing berbasis teknologi modern secara efisien. Tata letak dirancang mengikuti aliran proses produksi yang terstruktur tanpa backtracking. Pemilihan lokasi pabrik di Kelurahan Mojosongo, Kota Solo ditetapkan sebagai lokasi paling strategis berdasarkan analisis faktor lokasi, serta pemanfaatan lahan seluas 13.000 meter persegi yang dirancang fleksibel untuk pengembangan di masa depan. Penempatan 11 departemen utama disusun menggunakan metode Systematic Layout Planning atau SLP dan dioptimalkan dengan bantuan software WinQSP untuk meminimalkan biaya material handling, didukung oleh perancangan mikro dan submikro yang memperhatikan keselamatan kerja, efisiensi ruang, dan kebutuhan operator. Secara keseluruhan, perancangan ini telah memenuhi prinsip efisiensi operasional, keselamatan, kenyamanan kerja, serta mendukung keberlanjutan industri batik printing modern. Next. Kemudian saran yakni yang pertama, perancangan tata letak fasilitas dapat dikembangkan lebih lanjut dengan mempertimbangkan skenario peningkatan kapasitas produksi di masa mendatang. Kemudian optimalisasi tata letak sebaiknya terus dievaluasi dengan menggunakan data operasional yang lebih rinci, khususnya terkait frekuensi perpindahan material dan beban kerja agar biaya material handling dapat ditekan secara lebih maksimal seiring perubahan volume produksi. Kemudian yang terakhir, aspek keselamatan dan kenyamanan kerja dapat ditingkatkan melalui peninjauan kembali jalur perpindahan material, penambahan rambu keselamatan, hingga pengaturan kerja area operator yang lebih ekonomis, sehingga risiko kecelakaan kerja dapat diminimalkan dan produktivitas dapat terus ditingkatkan. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 3, yakni PT Adiwarna Nusantara. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang kita sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.